Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zain Permana di sini. Ketemu lagi di channel Zain Permana. Di mana di channel ini saya banyak bahas tentang diri, relasi, dan hal-hal berbau psikologi. Kembali lagi di segmen curhat, di mana saya akan bahas kasus dan membahasnya bagaimana cara menghadapinya dan juga bagaimana menyikapi curhatan tentang ini. Nah, saya nggak akan bahas satu kasus kayak di episode curhat yang lalu ya. Kalau mau tahu episode yang lalu curhat seperti apa, di kolom deskripsi saya kasih tahu ya. Ada curhat pertama, curhat kedua. Kalau yang ini secara umum adalah saya akan bahas tentang bagaimana menyikapi curhatan atau keluhan orang yang berniat ingin bunuh diri atau ada kaitannya sama bunuh diri. Mau itu nanti mengancam akan bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau berhadapan dengan orang yang mengancam dan juga mencoba untuk bunuh diri. Saya akan bahas itu. Yang pertama kita perlu bedakan dulu ya. Jadi selama tahun 2018 sampai 2020 ini saya cukup banyak menghadapi orang-orang yang share cerita dan butuh konseling terkait kasus itu ya. Salah satunya kasus itu. Kasus di mana dia berhadapan dengan orang yang ngakunya mau bunuh diri, yang mengancam bunuh diri, sama yang sudah melakukan percobaan bunuh diri tapi gagal. Nah, bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapinya? Nah, ini yang mau saya share lebih lanjut. Yang pertama, klien yang datang ke saya untuk curhat dan konseling adalah klien-klien yang datang dan hadir lewat online. Jadi tidak cukup memungkinkan untuk melakukan tes-tes psikologis kepada mereka untuk bisa menegakkan diagnosa. Jadi saya nggak tahu nih yang datang dan curhat terkait hal-hal yang suicidal, bunuh diri itu, apakah ada gangguan kejiwaan, apakah ada trauma, apakah ada depresi, karena saya tidak punya cukup informasi yang bisa didapat lewat pengetesan atau tes psikologis karena datangnya lewat online. Jadi mereka cerita, mengklaim dan mengaku, satu, mengancam bunuh diri, yang kedua, sudah dalam proses atau sudah berapa kali melakukan percobaan bunuh diri. Nah, dari situ saya mulai melakukan counseling. Itu yang pertama, yang disclaimer dulu ya. Jadi saya nggak tahu nih mereka datang dengan apakah dengan gangguan kejiwaan atau memang normal-normal aja tapi karena stres dan ya pengen bunuh diri aja. Jadi saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya bantu mereka gitu lewat konseling. Yang kedua adalah saya juga dalam posisi tidak boleh dan tidak bisa untuk melakukan intervensi klinis, karena sekali lagi lewat online ya. Jadi sebelum saya bahas kasusnya, ini disclaimer dulu. Jadi buat teman-teman yang kok saya ingin melakukan hal ini tapi nggak bisa ya, yang saya lakukan ini via online. Jadi diskusi lewat sharing, penyampaian kognitif ya, kognitif behavioral. Jadi kita ngobrol secara kognitif supaya mengarahkan perilaku orang yang diajak konseling gitu. Jadi memang saya tidak menggunakan intervensi psikoterapi atau intervensi klinis apapun. Karena tadi yang pertama nggak dapat informasi karena nggak bisa ngetes secara langsung tes psikologis. Yang kedua ya karena memang dilakukan secara online, akhirnya ya saya nggak bisa melakukan psikoterapi. Cuma bisa sharing dan diskusi, ngobrol aja lewat online. Baik itu lewat telepon, chat, direct message Instagram, atau ada yang beberapa yang video call atau lewat Zoom meeting. Jadi berdasarkan pengalaman orang-orang yang datang ke saya untuk curhat, berkonsultasi dan minta konseling, itu kurang lebih ada 3 tipe ya terkait kasus yang berkaitan dengan bunuh diri. Yang pertama itu baru terpikirkan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri ya. Jadi terpikirkan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Orang seperti ini biasanya hadir dan datang untuk konseling dengan permasalahan yang dia kesulitan untuk mendapatkan opsi-opsi pemecahan masalahnya. Jadi kalau teman-teman ketemu orang yang mulai terpikir untuk bunuh diri, sebetulnya bukan lagi pengen bunuh diri, tapi opsi-opsi yang dia punya saat itu mungkin
tidak membuat dia merasa opsi-opsi atau alternatif pilihan atas penyelesaian masalahnya ini nggak jadi solusi atau istilahnya mentok lah. Nah, yang perlu dilakukan adalah kita eksplorasi lagi alternatif solusinya apa aja. Nah, biasanya yang baru terpikirkan itu sebetulnya mau nunjukin atau mau mendeklarasikan kepada kita, si konselornya, bahwa dia itu lagi mentok. Sudah memikirkan alternatif, tapi dia pikir alternatif ini tidak bisa nyampe ke solusi permasalahan. Maka tugas kita yang mendengar curhat, ya mengeksplorasi opsi-opsinya. Jadi bukan ngasih solusi, bukan ngasih opsi, bukan. Tapi kita mengeksplorasi lagi. Coba yang sudah kamu pikirkan untuk jadi solusi apa aja ya. Ada 1, 2, 3, 4 nih. Tapi 4-4-nya mentok gitu. Oh yuk coba yang 1 gimana? Udah coba ngapain? Udah coba gimana? Nah dari situ bangun komitmen. Kalau teman-teman ada waktu luangnya dampingi. Karena saya nggak ada waktu luangnya. Dan saya hanya mendampingi lewat online. Maka saya antarkan untuk bangun kesepakatan. Yang pertama berarti masih ada PR ya. Dari alternatif pertama masih ada tugas ya. Kamu belum melakukan ini, betul. Belum melakukan yang ininya, betul. Yuk dilakukan dulu coba alternatif pertama. Kalau alternatif pertama gagal, kita coba masuk ke alternatif kedua. Yang sudah dilakukan apa aja, ngerasa mentoknya di mana, yuk coba cek lagi. Yang udah dilakukan ini udah belum? Jadi ngebangun, mengeksplorasi alternatif-alternatif yang sempat dia coba dan dia pikir bahwa hal itu tuh mentok. Nah, kita eksplorasi. Itu ke tipe pertama, orang yang baru terfikirkan akan bunuh diri, biasanya karena dia merasa alternatif solusi yang ada gak bisa menyelesaikan permasalahannya atau gak jadi solusi atas permasalahannya. Nah, yang tipe kedua itu bukan cuman terfikirkan untuk bunuh diri, tapi dia sudah mulai mengancam. Dia mengancam akan bunuh diri. Artinya dia mengancam ke orang-orang sekitarnya, mengancam ke konselornya. Jadi mengancam, posisinya mengancam. Nah, terkait hal seperti ini menarik ya. Sepanjang pengalaman saya menangani yang seperti ini, kalau kondisinya mengancam itu, dia tidak benar-benar akan bunuh diri biasanya. Jadi hampir 100% kasus yang saya punya, ini sekitar 74 orang yang mengancam akan bunuh diri itu tidak pernah berakhir dengan betul-betul mau bunuh diri ya. Jadi mereka cuma mengancam. Nah, biasanya dari 74 kasus ini ditemukan satu pola yang sama. Mereka butuh untuk diperhatikan. Jadi mengharapkan atau menginginkan perhatian yang lebih dari orang-orang tertentu biasanya. Jadi kalau teman-teman sedang berhadapan dengan orang yang mengancam akan bunuh diri, berarti dia bukan akan melakukan bunuh diri, melainkan sedang menuntut perhatian yang lebih dari orang-orang tertentu, from certain people. Jadi tinggal dikaji, tinggal diulik. Memang kalau dengan kamu bunuh diri, dengan kamu menghabisi nyawamu, kira-kira siapa yang akan merasa menyesal? Siapa yang akan dipersalahkan? Siapa yang merasa dirugikan? Kamu tuh melakukan bunuh diri itu untuk dendam ke siapa sih? Untuk membalaskan dendam ke siapa sih? Untuk memuaskan diri supaya orang lain itu merasa bersalah dan sedih itu yang mana nih, orang yang mana? Nah, yang perlu kita lakukan kemudian adalah mencari siapa orangnya yang dia harapkan untuk dia dapatkan perhatian darinya. Biasanya orang ini pengen dapat perhatian dari siapa? Mungkin ayahnya, mungkin ibunya, mungkin suaminya, mungkin temannya, mungkin semuanya, semua orang itu. Nah, perhatian itu yang kita kaji dan ulik. Jadi kebutuhan diperhatikannya penting. Jadi kalau teman-teman sedang menghadapi orang yang mengancam akan bunuh diri, sediakan diri, sediakan badan, pasang badan kita untuk senantiasa ada. Bukan berarti kita harus standby 24 jam, tapi kita bilang sama dia bahwa aku ada untukmu. Kalau kamu butuh apa, aku siap. Karena dia lagi butuh banget perhatian. Jadi dia bukan orang yang memang benar-benar akan bunuh diri, bukan masalah yang berat gitu. Nah, berarti kita masuk langsung ke tipe yang ketiga ya. Nah, ini yang menarik nih. Tipe yang ketiga ini adalah kalau kita berhadapan sama orang-orang yang sudah pernah mencoba untuk melakukan
bunuh diri. Artinya dia sudah menyakiti dirinya dengan melakukan sesuatu. Nah, kalau tipe ketiga ini jenisnya juga ada beberapa ya. Ada yang memang betul-betul berniat, cuma memang digagalkan oleh takdir ya. Jadi oleh Allah tuh sengaja digagalkan. Usahanya udah betul, tapi Allah gagalkan. Yang kedua, dia baru mau coba untuk menyakiti diri. Jadi nggak sampai mau betul-betul bunuh diri. Supaya jelas ya, kita cek dari yang pertama aja. Ada orang-orang yang tadi yang tipe ketiga ini, tipe yang sudah mencoba bunuh diri itu dibagi beberapa tipe lagi, beberapa jenis orang supaya beda kata-katanya ya. Tipe ketiga dibagi beberapa jenis. Jenis pertama adalah orang-orang yang digagalkan oleh takdir. Artinya Allah itu memang belum mau dia meninggal walaupun dia sudah mencoba untuk membunuh dirinya. Contoh kasus misalkan dia sudah meminum obat nyamuk misalkan ya, itu kan memang sesuatu yang bisa mematikan, atau dia terjun dari lantai 10 gitu ya. Tapi memang masih kuat ya, diberikan kekuatan sehingga masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk hidup lagi. Nah, kalau tipe yang seperti ini memang harus segera di-refer ke dokter, ke psikiater, atau ke psikolog yang bisa mendampingi secara rutin. Jadi kalau kita ketemu sama orang seperti ini ya kita harus refer. Nggak bisa kita tangani sendiri, apalagi kalau ditangani sama saya lewat online, kan saya nggak sempet waktunya. Nah, kalau kayak gitu ya memang kita harus buru-buru laporkan, setorkan. Jadi memang dari level kegawatannya ya memang udah melakukan hal-hal yang gawat. Nah, ada jenis yang kedua, nggak kayak jenis yang pertama, dia masih coba-coba doang menyakiti dirinya. Tapi dia bilang itu upayanya untuk membunuh diri. Katakanlah mencoba untuk memotong nadinya, tapi bukan pakai pisau, bukan pakai silet yang tajam, tapi pakai pisau gunting kuku. Ini kemarin ada beberapa mahasiswa di Unjani yang curhat dan share dia melakukan itu. Jadi lagi self harm, menyakiti dirinya. Dia menyakiti dirinya sebagai bentuk hukuman, menghukum dirinya karena tidak mampu mengatasi satu permasalahan tertentu. Nah, ini bukan masalah besar sebetulnya. Maksudnya bukan masalah besar, itu bukan betul-betul akan bunuh diri. Selama kita tahu bahwa dia melakukan itu, kita bisa dampingi, dekati, dan kasih perhatian. Jadi intinya kita tunjukkan bahwa kita peduli dan care, kita kasih perhatian, kita diskusi, dan kita bantu apa yang kira-kira masih bisa dibantu gitu. Nah, terhadap orang-orang yang mencoba menyakiti dirinya, melukai dirinya, artinya dia punya cukup banyak energi untuk melakukan sesuatu, tapi sayangnya yang dia lakukan itu bukan untuk kebaikan dirinya, malah melukai diri. Nah, energi ini yang kita coba arahkan. Apakah misalkan bantu dengan olahraga, bantu berkarya, tetap memang perhatian harus ada, kita harus ngasih perhatian atau cek orang-orang yang bisa memperhatikan dia dan ngajak ke situ. Karena energinya banyak, energi yang banyak itu harusnya disalurkan untuk berkarya, bukan untuk menyakiti diri gitu. Karena mungkin ada ketidakpuasan pada diri dan itu yang harus dieksplor dan diulik gitu. Itu kasus-kasus atau pengalaman selama saya 2 tahun terakhir ini mengkonseling, khususnya 74 kasus yang saya temukan ya, yang curhat baik itu online, lewat direct message, telepon, dan macam-macam. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman dalam menyikapi dan mengatasi orang-orang yang suicidal, mau bunuh diri. Atau bahkan teman-teman yang nyimak lagi mencoba untuk bunuh diri, cek lagi tipe yang mana. Karena orang-orang yang betul-betul bunuh diri, ingin bunuh diri, gak pernah terpikirkan, gak pernah mengancam, dia langsung melakukan dan tewas gitu. Nah, kalau yang itu ya kita nggak bisa cegah ya, itu kan udah kematian langsung. Tapi kalau masih terpikirkan, masih mengancam, masih mencoba dan gagal, itu yang masih bisa kita selamatkan. Nah, caranya yang saya lakukan tadi, dan mudah-mudahan itu bisa jadi tips buat teman-teman. Like video ini kalau teman-teman suka, atau mungkin ada kesalahan atau koreksi yang bisa teman-teman lakukan terhadap analisa saya, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Subscribe kalau teman-teman ternyata belum. Sampai jumpa di segmen curhat berikutnya. Saya Zen Permana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.